Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, waj'alna minas salihin waj'alna minal alimin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlasin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tawasul dulu kepada mu'allif hadhil kitab, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahallahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Mari kita bertawasul dengan majelis kita yang mulia ini. Panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua hajat kita, baik hajat secara pribadi maupun secara kelembagaan, baik kesulitan secara pribadi maupun kesulitan secara kelembagaan. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah bagi dikabulkannya doa kita masing-masing. Ala hadhin niyah as-salihah wa kulli niyatin salihah. Syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa para pendiri, para pendahulu, para senior, para guru yang telah meninggalkan kita, telah berpulang, telah menghadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina Muhammad Tahir, akhina Masrur Masud, Mas Syahid Das, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana? Sehat semua ya? Kak kompak balas mana ya. Ini agak batuk-batuk saya, tapi ini sudah bagus dibanding yang kemarin-kemarin. Sehingga mestinya kemarin bisa, biasanya kalau Sabtu itu rekaman di SS nih kemarin ya, libur aja, timbangannya kok suaranya sing metu seje. Dan alhamdulillah Senin hari ini sudah baik saya, sehingga mulai pagi tadi saya sudah isi pembinaan guru dan sekarang kita bisa melanjutkan lagi rutin bulanan. Mari kita niati bersama-sama, sekali lagi kita menambah kemuliaan, kebaikan, keberkahan hidup dan umur kita, agar kehadiran kita, kebersamaan kita, perjumpaan kita di majelis ini diterima oleh Allah sebagai amalan soleh kita, karena kita berada di Riyadul Jannah, di
taman surga, kita mengaji, kita meningkatkan ketakwaan kita, menambah ilmu kita, dan semoga benar-benar ini menjadi amal soleh kita. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita bersihkan niat kita bersama-sama dari segala keinginan, kemalasan, penyakit, syahwat, amarah, al-lawamah dan yang lain-lainnya yang akan merusak, akan menggoda niat kita duduk di sini bersama-sama kita bermuwajah kehadirat Allah, bersama-sama kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan penghormatan kita kepada para ulama, para salafus saleh yang mengajari kita sehingga kita bisa seperti ini saat sekarang ini. Karena berbahagia sekali banyak umat-umat Islam di berbagai belahan dunia mengireni bahasa Indonesianya apa? Mengiri itu apa? Iri itu bahasa Indonesia sudah. Tapi kalau mengireni kan itu bahasa Indonesia tadi ini. Ya pokoknya cemburulah dengan orang Islam di Indonesia. Kenapa? Betapa menyenangkannya, betapa membahagiakannya menjadi orang Islam yang hidup, yang tinggal di Indonesia. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, bahkan kita telah meniatkan diri untuk ngurusi agamanya Allah. Buktinya kita bekerja, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, mencurahkan ilmu di lembaga, di yayasan yang aktivitasnya cuma satu, yaitu bagaimana menyebarkan Al-Quran. Itu tidak tahu, lain-lainnya kan pendukung-pendukung, lain-lainnya pendukung-pendukung agar dakwah utamanya ini, pekerjaan utamanya ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan penuh barokah. Pada sore hari ini judul telah saya sampaikan agak lama, beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah sepekan ya, yaitu bagaimana agar kita ini menjadi orang yang dicintai. Kenapa ini penting ya? Hidup ini kalau hidup ini bisa hidup ya, kita ini bisa hidup ya semata-mata karena adanya cinta. Ya po ya. Nek kalau cinta mau bapak ibu awake dhewe mosok iso ketemu. Gitu, hati-hati. Ya. Selalu kabeh ya. Tak elingno saiki. Sama juga dengan kita, ketemu di sini, kalau kita bertemu tanpa ada rasa cinta, ya enggak akan bisa ketemu ada di sini. Sampai enggak seneng karo aku, lampo ngaji karo Satmim, enggak seneng belas aku. Ya enggak apa-apa, hak sampean mau. Salat ae benci karo imame mufarokoh, ya oleh. Kan gitu katanya loh. Wallah alam bisawab, tapi enggak alah. Maksud sampai ngono. Tapi prinsip rasa cinta ini menjadi apa? Menjadi pengikat yang mempertemukan antara kita, yang di dalam pertemuan itu akan lahir, akan muncul kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kebahagiaan. Sebaliknya bisa kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan kalau urip ning donya wis kuwape bawenci karo dhek. Tetapi kalau lihat faktanya sekarang, rada angel ya. Ketoke wong iki seneng, padahal sesungguhnya sedang menjerumuskan, menjilat. Kan gitu ya, moroti bondone. Dengan segala cara, wajah manis, kata-kata indah, ya sikap santun. Ternyata hanya ingin menjilat, mengambil hartanya, dan merusak kehormatannya. Nah, agar tidak begitu, maka ini ada sebuah makalah di bab 2 nomor 4 dalam kitab Nasaihul Ibad. Makalah ini disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Beliau menyampaikan sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man tarokat dunya ahabbahullah. Yang pertama, kita kepingin dicintai oleh siapa? Ini tentu yang pertama ya. Kita ingin dicintai oleh siapa? Yang pertama tentu kita ingin dicintai oleh Allah. Kak iso ngrasakno ya Ustaz. Ya gak apa-apa, dilatih. Gitu. Wong aku ya orang patek, iso ngrasakno. Agar kita bisa berlatih, ya kita terima pernyataan bahwa pertama kali kita ingin dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Itu diterima dulu pernyataan itu. Kalau pernyataan itu tidak kita terima, ya tidak bisa berlatih. Pasti nggak bisa. Tidak ada garisnya. Pernyataan ini kan seperti garis kan ya? Seperti garis. Yang mengikat, yang mengikat kita. Sehingga mari diterima dulu bahwa kita hidup di dunia ini yang pertama kepingin dicintai oleh siapa? Jawab, oleh Allah. Dalam hati kita masing-masing jawab, ingin selalu dicintai oleh Allah. Begitu hati kita mengucapkan kalimat itu, maka sesungguhnya gak terima, nafsu ini gak terima. Iblis itu juga tidak terima. Karena melihat, karena mereka merasa bahwa apabila kita telah menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita ingin dicintai untuk yang pertama oleh Allah, itu sebuah pernyataan yang sangat berat bagi setan. Karena mereka ingin cinta kita itu, rasa cinta kita itu, kebutuhan kita untuk dicintai itu dari selain Allah. Itu perjuangannya setan begitu. Maka akan dikeluarkan jurus-jurusnya. Banyak sekali. Agar pernyataan kita ingin dicintai oleh Allah itu tidak benar-benar. Sekali lagi, tidak benar-benar bergema kita. Dalam jiwa kita, terpatri di dalam nurani kita. Caranya bagaimana? Nah ini, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa man tarokat dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintai dia. Berarti lah gak usah nyambut gawe tat, yo salah. Nyambut gawe iki ben siji tidak membebani orang, tidak menyusahkan orang, tidak ngerepoti orang, tidak nyepet-nyepeti orang. Kan gitu. Itu yang paling minimal itu. Kita bekerja itu paling minim ya itu tadi. Enggak nyusahkan orang, enggak ngerepoti orang, enggak membebani orang, enggak nyumpek-nyumpeki wong, kelumbrak, kelumbruk, kelunah, kelunuh gitu. Andok rono, andok rene, lungguh ndok kono, jungok ndok kene kan itu. Sepet wong itu. Apalagi orang tua melihat anaknya itu gak kerja, waduh sumpah. Nah itu yang minimal yang pertama. Kerja apa ben gak ngerepoti membebani orang. Nah itu sudah lumayan, mending itu. Sekali lagi itu level yang paling rendah kenapa kita bekerja. Karena begitu kita menyusahkan orang, membuat orang sumpek, ruwet ya, hawane kudu ngamuk ae. Pikirannya jadi ruwet,
elek, omongannya elek, karena pikirannya jelek ya omongannya juga akan jelek. Maka dari itu minimal kenapa kita bekerja. Maka bekerja ini yang pertama sekali lagi bukan karena cinta dunia. Bukan untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada dunia, tidak. Tetapi yang pertama adalah agar kita bekerja ini agar tidak membebani, menyusahkan orang. Yang kedua, agar kita dapat berbuat baik terhadap diri sendiri. Ya, itu yang kedua. Agar kita berbuat baik, dapat berbuat baik terhadap diri sendiri. Bagaimana tidak? Karena kita bekerja, kita mampu untuk minum minuman yang sehat, yang halal, yang thayyib. Makan yang halal, yang thayyib. Kan gitu. Itu yang kedua itu. Itu yang kedua. Sehingga karena kita bekerja ya bisa membeli makanan yang halal dan yang thayyib. Bisa mengadakan makanan yang halal dan yang thayyib. Coba kalau kita tidak bekerja, tidak punya uang, ya kita bisa lihat sendiri bagaimana kawan-kawan kita, orang-orang yang dalam kemiskinan mereka makan mengais sampah, makan makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, mengambil makanan buangan di restoran-restoran. Pedih kan kita kalau kita menjadi seperti mereka, kan itu. Tetapi apabila kita agar kita mampu makan atau minum dengan halal atau thayyibah, ya tidak ada jalan lain, ya harus bekerja untuk mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Kan gitu. Itu yang kedua. Sehingga kita menjadi sehat, gitu kan? Kita menjadi kuat, kita menjadi tenang hidupnya. Kenapa? Karena yang kita mampu mengkonsumsi makanan yang halal dan yang thayyib. Warga sehat. Kan gitu. Kak warga sehat. Nah itu. Yang ketiga, mengapa kita bekerja? Yang ketiga ini yang lebih tinggi lagi, ya kita bersyukur kepada yang memberi mata, memberi telinga, memberi ilmu, memberi kemauan. Syukur itu, diberi semua itu. Karena kita sudah diberi, wong kita tidak pernah minta toh. Apakah kita dulu pernah minta? Ya Allah beri kami mata. Tidak. Kan begitu. Maka yang ketiga ya kita karena kenapa kita bekerja? Ya karena kita bersyukur. Bersyukur kita. Sekali lagi bersyukur. Kita bekerja ini karena bersyukur, bukan karena cinta dunia. Ini penting. Yang paling tinggi, kenapa kita bekerja dan kita bekerja bukan karena cinta dunia, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Karena kita memperjuangkan agama Allah. Kita menghindari dari yang buruk-buruk tadi, kemudian kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi mampu karena kita punya kemauan, punya ilmu, punya tenaga. Kemudian semua ini tadi dijadikan alat, bahan, cara atau metode untuk memperjuangkan agama. Nah itu berarti kita ingin memperoleh ridhonya Allah. Di saat itulah ahabbahullah. Di saat itulah ahabbahullah. Pikiran kita ya tiga tadi itu. Jika untuk itu butuh rumah yang besar, butuh mobil yang bagus, butuh kendaraan yang baik, itu alat saja. Saya ulangi, itu alat saja. Baik untuk agar memperoleh kehalalan dan kethayyiban dari harta kita,
agar kita bisa lebih besar memberikan kemanfaatan kepada orang. Gitu kan? Agar lebih tampak kesyukuran kita. Silakan. Tapi sekali lagi, semua itu adalah alat untuk nomor 2, nomor 3, dan yang nomor 4. Agar perjuangan kita menegakkan agama Allah ini lancar, sukses, merambah ke seluruh dunia. Kan itu. Ini merintis pesantren Nurul Falah 2. Lo itu gak main-main, hafal Quran, jago bahasa Inggris. Apa? Ojos usan. Ojos. Rong tahun tahun ngarep diundang rene. Mempermalukan kita. Biar belajar lebih hebat lagi. Dan mereka itu yang akan kita kirim nanti ke seluruh dunia. Murid-muridnya pesantren Nurul Falah. Kader-kadernya panjenengan semuanya. Kan gitu. Nah itu, maka dari itu ahabbahullah. Allah mencintai begitu-begitu tadi. Sebaliknya kalau kita bekerja untuk agar hidup senang, ya, bermewah-mewahan, berbuat berlebih-lebihan, gagah-gagahan, top-topan, sombong-sombongan, sok-sokan, untuk tamak, itu habis. Allah tidak akan mencintai. Iso oke, iso. Sok tuku motor anyar, iso mobil iso. Iso. Omahe sing elit, ya iso. Iso kabeh. Nek jane iku rezekimu gak angel, wis gak angel. Iso mesti. Tapi karena dilandasi dengan cinta kepada abang irenge, abang kuning, ijone donya ya, Allah tidak akan mencintai kamu. Allah tidak akan mencintai kita. Siapa yang mencintai kita? Ya ghairullah. Siapa ghairullah? Ya setan. Diopiak terus, weneng ayo wis. Enak iki. Masya Allah. Sampai-sampai ya saya ikut malu ya, ini ada misalnya kapan itu ada pegawai konter handphone loh. Jilbaban wayu mening. Ya. Itu bisa mencuri loh. Bertahun-tahun asetnya bos, gak kebaca, saking pinternya. Coba, ya apa ya? Begitu ketahuan juga merasa bersalah, ya dianggap biasa saja. Dikiranya nanti bisa ditutup, dikiranya gitu, saya lihat di YouTube. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya punya kakak ipar. Dia suka bikin pameran, maksudnya jualan di acara pameran-pameran. Dia mempekerjakan orang. Dia pakai hijab, pakai jilbab. Begitu di stock name, ditulis Kris, maksudnya bayar pakai QRIS ya, QRIS. Dicek sama Mbak, loh, iki ning gone QRIS ki misale lho. 20 juta gitu ya. Yo ning gone rekening kok sing mlebu mek 15 juta ning ndi sing 10 juta. Piye? Loh, iki arek jilbaban kon ya seneni menungso sopan ini, tapi gak dikokon bales. Kamu ini jilbaban, sudah enggak sholat, lo gak sholat. Mana ini uangnya ini? Gak bisa jawab. Aduh, susah. Jadi absen. Lah itu berarti dia hubud dunia. Hubud dunia itu juga dipandang orang yang sepoge, bononake, jangan hanya. Bisa jadi orang yang hartanya sedikit, ya hubudnya. Buktinya apa? Dia mencari rezeki dengan cara yang tidak halal dan tidak taib. Ya tadi itu, nyolong sidik-sidik peng.
Itu laporannya transfernya 50 ditulis 45,5. Ping tapi. Ngerti ini bareng wis 5 tahun. Loh, baru ketahuan. Nauzubillah min. Maka dari itu man tarokat dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, Allah akan mencintai dia. Niscaya Allah akan mencintai dia. Meninggalkan dunia itu praktiknya ya kayak tadi itu. Yang kedua, setelah sukses kita, atau paling tidak yang pertama tadi kita menerima pernyataan, membenarkan pernyataan bahwa kita ingin dicintai yang pertama oleh siapa, kita menyebut, kita mengucap Allah, maka yang kedua adalah waman tarokat dzunuba ahabbahul malaikah. Yang kedua, kepingin dicintai oleh malaikat. Kalau kepingin dicintai oleh malaikat itu ternyata juga gampang, mudah ternyata. Apa itu? Man tarokat dzunub, meninggalkan dosa. Be'elo ya, be'elo. Malaikat gak kakan kerja ya. Kakak nyadet entry ya. Apa nyeken itu ya. Kayak adek gitu ya. Wis iki ijo kabeh iki kana sing abang gitu. Jadi mentarokat dzunub atau meninggalkan dosa. Kan banyak sekali ya dosa ini ya, bertebaran setiap saat dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan dalam kesendirian kita saja pun kita bisa berbuat dosa. Contohnya ya ujub, iri gitu ya. Dia karena dalam kesendiriannya dia merencanakan untuk melakukan perbuatan dosa terhadap orang lain. Dalam kesendiriannya dia menyatakan aku ini lebih baik dari si A, si B. Mbak-mbaknya ini aku lebih cantik daripada yang lain-lainnya, misalnya gitu. Timbul ujubnya gitu ya. Sampai lek wedaan gak mari-mari gitu ya. Mbak-mbaknya ini. Sampai direwangi skincare. Belonjone skincare tok wis. Gak tahu tuku pulsa enggak ning kantor wis ana wifi. Kan gitu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini nyenengno bojo tat alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nek ngono. Iya. Ya gak lah ya. Ya, dosane apa tat? Skincare ku dhewe. Ya dosane israf, berlebih-lebihan. Ya, perkara-perkara yang halal boleh, memang boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sing lanang-lanang iki ya ngono. Kalau beli skincare saya ingatkan dipastikan halal ya, halal. Agar thayyib ya, halalan thayyib. Ya, thayyibah. Wardah halal apa mana? Wakeh kok sing halal sih iya. Banyak kok yang halal, ya. Cari yang halal, jangan yang tidak halal itu. Ya saya juga gitu kadang-kadang sama anak wedok, sama istri ku yang ngono. Lapo sih kok didelok iya. Gelek apa nih sih Mas? Kau nak logo halal Dek. Halal suka ditukui. Lah kau nak logo halal lho ya apa? Masa digaya rek. Wes, kasih terus no ceritane. Iya, Mas. Anak wedok yang ngono, Mbak. Ini apa online nih? Apa sih, Mbak? Murah Pak itu Pak, diskon, katek bayar Pak, ongkirnya lo bebas. Masa sih, coba sih delok. Delok apa nih sih Pak? Tak delok, no halal enggak. Itu dalam rangka tarokat dzunub. Ya, itu dalam rangka tarokat dzunub. Ya paling tidak kita melatih kepekaan kita terhadap sesuatu yang tidak halal. Ya, sesuatu yang tidak halal.
Solo itu ternyata paling banyak. Solo ini ya, Solo ini berita nasional. Paling banyak beredar daging anjing, konsumsi daging asu paling akeh Solo. Iya. Dia hati-hati. Hus, gak oleh nyebut jenenge wong. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Aku tak simpen-simpen. Dan juga banyak loh di sana. Apa warung non halal. Gak ngomong haram, bayangkan. Non halal. Coba. Banyak kan sudah itu? Warung non halal, restoran non halal. Tulis sih. Non halal ditulis coba. Gak ngomong haram, gak gitu. Coba. Lah, pokoknya dengan cara yang manis-manis ya. Lah ini halal seperti ini yang kita lakukan untuk apa? Tarokat dzunub. Dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil. Tatat yang gede, santai, cilik ribut, misalnya gitu ya. Iki lho kawan efek kita. Nanti kita di hadapan Allah itu bukan soal efeknya, tapi jelas perbuatannya itu. Kalau perbuatannya itu jelas dosa ya dosa. Cilik gede gak penting. Ya penting sih tetap ono hitungannya beda tetepan. Tapi ya tetap dosa. Cuma kadarnya yang berbeda. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan enteng ya, jangan ringan, jangan menyepelekan, jangan meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam hal apa saja. Susuk luwe ya dibalekno rek, aja malah dijoko ya. Numpak bis gak ditarik sampai mudun aja malah seneng. Seneng loh. Edak turu, gak oleh kan jelas dosa itu, haram, gak bener. Iya kan? Loh ini pernah ada kisah ya, di Inggris katanya di Inggris. Iya di Inggris. Sing rong apa iku lho jenenge? $2 apa ngono lho. Sengaja. Wong Indonesia ini ceritanya wong Indonesia. Ternyata dia suatu ketika setelah selesai kuliah, dia mendaftar cum laude ini, hasilnya cum laude. Kemudian dia mendaftar kemana-mana itu nggak bisa diterima. Kenapa? Setelah dia di tracing jejak digitalnya, dia pernah naik bis, nggak bayar. Gitu. Naik bis nggak bayar. Ternyata diterekam itu, terikot itu, di tracking. Bayangkan itu. Iya. Bayangkan. Pendidikannya yang mahal, yang sulit, susah itu ternyata gugur. Hanya dengan sekali dia tidak bayar di bis. Kan ada tab. Lah ya makanya ya. Coba telung aku siji ya. Ya iku sing barana malaikat ngamuk ya ngono iku. Arek iki opo karepe? Cuwadet kan karo malaikat. Ditenono kon. Lah, ikhwani fillah wa qad fillah rahmatullah, halal seperti itulah yang sesungguhnya menjadikan malaikat gak senang sama kita. Sebaliknya, ya, kalau kita peduli dengan hal-hal yang seperti itu, malaikat itu senang. Ya, malaikat itu senang. Dia nanti akan bersaksi, dia adalah orang yang kan gitu. Mestinya dia bisa nggak bayar, dia malah bayar. Makanya nggak pernah sukses ya, apa itu warung atau restoran bayar sendiri itu apa? Warung kejujuran ya. Apa itu rumah makan kejujuran atau apa namanya ya? Ya entek kabeh barangnya duitnya gak ono. Kenapa? Karena gak kepingin dicintai oleh malaikat. Kepinginnya dicintai oleh siapa?
iblis, iku mau maling-maling ngono ku mau. Nyolong-nyolong ngono ku mau. Lah ya apa? Kan sudah jelas itu namanya dosa. Iku dosa cah, iku dosa rek. Wis ojo dilakoni kan mestinya gitu. Ya wis gak usah dilakoni. Kenapa? Ahabbahul malaikah. Malaikat seneng karo wong sing senengane ninggalno dosa. Gurung iso berbuat baik, tinggalkan dosa dulu saja. Aku gurung iso rek berbuat baik sama orang lain. Ndak apa-apa, pokoknya ojo nglakoni dosa. Jadi kalau tahapan memang tahapan dalam belajar, tadrib itu pertama ya memang menghindari dosa dulu. Baru kemudian berbuat baik, kemudian memberi manfaat orang lain. Itu baru gitu tahapannya. Jadi menghindari dosa, berbuat baik, bermanfaat pada orang lain. Itu tahapannya, itu tangganya itu gitu. Memang tahapan yang pertama adalah menghindari dosa. Menghindari dosa. Dosa dari mana? Mana saja dan dari siapa saja. Maka doanya Rasulullah yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma inna nas'aluka khaira ma fihi wa man fihi. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan dari apa saja dan siapa saja. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa man fihi. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan, dari siapa saja dan apa saja. Jadi kalau kita berada di tempat yang baru, kumpul dengan orang yang baru kita kenal, kita tinggal di suasana yang baru ya, mohon perlindungan kepada Allah, mohon doa kepada Allah karena kita tidak tahu perbuatan baik dari siapa saja atau apa saja, begitu pula sebaliknya keburukan bisa datang dari siapa saja dan apa saja. Ya iku mau contohnya karcis iku mau. Nah, itu kita kerjakan ya, kita kerjakan. Tolong kita kerjakan. Termasuk ya kerja di kasir lah, di tukang apa namanya, ya tukang parkir atau apa, pokoknya yang rawan-rawan cilik-cilik itu, yang dianggap enteng-enteng itu justru yang akan menimbulkan, kan menjadi seperti latihan tau kita, latihan berbuat dosa kan itu, begitu sudah sering, akhirnya kan terbiasa, kak popo wis. Kan dulu pernah ya, lama itu pernah, ada anak sebuah perguruan tinggi top di Indonesia, saya tidak sebut kotanya. Pinter anak. Apa yang dibuat mainan? Kartu kredit. Dia bisa memecah kode, enkripsi ya. Dia bisa membobol, mengenkripsi kode-kode itu ya. Itu dia hanya membuat program, dia ngambil dari transaksi. Setiap orang yang bertransaksi dengan kartu kredit tertentu, dia buatkan codingnya, dia hanya ngambil 0,5%, coba, Rp0,5 saja dari setiap transaksi, Rp0,5, nggak sampai Rp1. Bayangkan itu, nggak berharga kan, cuma Rp0,5, tetapi jumlah transaksinya itu yang puluhan juta, itu dari seluruh dunia. Sugih. Wong arek pinter itu. Begitu nanti sudah ketahuan Interpol karena sudah ikut kejahatan dunia kan. Kalau sudah terdeteksi oleh Interpol, dia langsung tutup semua akunnya, dia langsung matikan semua device-nya, dia sudah tidak berinteraksi lagi dengan komputer, dengan digital, hilang lah, dia sudah hilang. Sekian bulan pokoknya sudah dirasa aman, dia baru masuk lagi dengan identitas baru. Ngono iku ya ono gitu. Ono. Termasuk ya judol juga gitu. Awalnya kan cuma dulinan, jarine game kan itu toh, oleh hadiah kan itu. Loh kok seneng ya, enak ya.
dulinan ini oleh hadiah. Mainan gini dapat hadiah. Terus lagi, tambah lagi. Kalau hadiahnya kepengin besar, kamu tolong bayar sekian. Ya kan? Tambah kepengin besar lagi, bayar sekian. Akhirnya yo entek wis. Gak mampu bayar, buka rekening ning gone pinjol, bar. Habis sudah. Ada, ya prihatin juga ini ada guru TPG di Karangpilang itu, ya kepinginnya duit cepat, ya uang cepat untuk menyelesaikan urusannya, malah dia terjerat pinjol yang tidak habis-habis. Kan modusnya kan biasanya kalau pinjol A dia nggak bisa bayar kan nanti direkomendasi pinjam ke pinjol B untuk menutup, kan gitu toh, begitu seterusnya. Akhirnya tambah banyak utangnya, malah sulit membayarnya. Nah, itu perbuatan dosa bisa begitu. Karena lama-lama tadi itu berulang-ulang, ya akhirnya betul lah, dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu peribahasa yang benar. Ya, maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan sepelekan, jangan remehkan perbuatan dosa walaupun itu hanya kecil sekali. Karena barang siapa yang meninggalkan dosa, maka malaikat akan mencintainya. Kalau kita dicintai oleh malaikat, maka semua urusan kita di dunia dan di akhirat akan mudah. Oh iya, iki ketok iki, bolo iki. Wis, masuk. Yang ketiga, waman apa iki? Waman hasamat toma'a anil muslimina ahabbahul muslimun. Waman hasamat toma'a, dan barang siapa yang mencegah, menahan diri untuk tidak tamak. Apa tamak itu? Tamak itu bahasa Surabaya apa? Bahasa Surabaya geragas, cerongoan, ya, bukan miliknya seikat saja. Jika siji jaluk loro, kei loro jaluk papat, ya, tidak ada puasnya, ya, sampai punya orang pun disikat, ya, sikat, ya, ini. Barang siapa yang mampu menahan perbuatan itu, tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ahabbahul muslimun. Bahkan bukan hanya muslimun saja, ahabbahun nas. Ahabbahun nas. Wong iku nek gak cerongoan, wong iku nek gak ngeragas, pasti bakal dicintai oleh sesama manusia. Karena orang kalau tidak tamak itu pasti akan mencukupkan pada bagiannya. Dan dia akan ringan tangan berbagi kepada saudaranya. Tesnya biasanya gampang. Kalau kita lagi makan prasmanan itu ya, sing mburi bagian apa gak? Sing terakhir bagian apa gak? Lah kalau enggak bagian ya wassalam. Nanti kalau ada kegiatan outbound Pak Rohim, tolong dites. Dipraktek ini termasuk orang tamak atau tidak. Ya. Wes ben jupuk dewe-dewe coba dilihat saja. Nek sing boring kok gak bagian, ya berarti sing ngeragas. Utawa makan langsung gerut kaya apa jenenge? Kaya apa ke pasukan digerakkan itu ya. Nah itu. Cepat keringan tangan. Ya. Untuk melatih kita juga kan, agar kita tidak tamak. Oh sudah ini Pak Rohim pesennya sudah berapa anggotanya? 30 ya, berarti pesennya 35. Biasa, pastilah nggak mungkin pesen itu pas, mesti dikasih restan, pasti dikasih pelebihan pasti. Engkau karo cateringnya ya mesti dikasih bonus. Bonusnya buat 3 porsi atau 4 porsi atau 5 porsi, mesti gitu. Tapi nek bareng ngono wis tetep entek, wah berarti ya loh, saya setuju perbaikan gizinya, tapi itu tidak benar caranya, kan itu. Tamak itu.
Loh, bener juga, tapi tidak begitu caranya kan. Wong 30 ya kan, ya mestine sing sisa kan. Nek sing mburi sampai gak keduman, berarti geragas. Kan ngono to? Sing mburi lho gak keduman. Loh, doyan gak doyan kudu diakatno sing gak doyan temenan tak entekno ngono lho maksude. Iki tau ngalami gitu. Kan sing mburi kan ya mesakno rek. Sing mburi ku lho wis ngoyo-ngoyo teko, tadi mungkin masih ngerjakan sesuatu yang lain, dia datang belakangan malah enggak kebagian kan kasihan juga. Iya. Iya nriman baik, tapi kan kudu akad tetepan. Kudu tetep akad. Nah, maka dari itu wis ojo tamak. Nek tamak mesti gak sapa iki mau sing mesti kan begitu nanti ada 3 orang yang tidak dapat misalnya gitu kan, mesti kan tuduh-tuduhan. Oh, kon mau akeh. Ayo dagingin jupuk 4 kon. Enggak, aku cuma loro pertama, kedua. Gitu akhirnya kan? Gitu akhirnya kan? Akhirnya wong loro jupuk 4, wong telu ping pira wisan wis 7 porsi kentekan wisan. Nah, ini contohnya. Ya. Yo kan jupuk sego jupuk iwak kabeh wassalam. Segone sik akeh iwake sentek. Nah, yuk kita latih. Karena kalau enggak dilatih, ya kayak negara kita ini, kayane sadurunge dadi pejabat itu anti korupsi. Itu suaranya keras, menghujat, menunjukkan, pokoknya ngeri lah korupsi. Begitu dia jadi pejabat, lebih gede malah mengambilnya. Kenapa? Karena tidak selesai terhadap kemampuan dia untuk hasamat tomak. Dia tidak selesai di dalam mencegah ketamakannya. Lah coba toh, emasnya piro iku wingi iku? 21 kilogram. Gitu? Duitnya berapa T itu? Loh iku tinggi apa? Orangnya juga sudah tua. Masa mau makan? Ngentekno ta duit dingin mangan tok. Atau mau bepergian, pergi kemana sih? Wong sudah tua gitu. Nah, maka dari itu sudahlah, ketamaan inilah yang akan menjadi pangkal tumbuhnya kebencian di antara sesama manusia. Saling serang, saling jarah, saling peras, kemudian saling bunuh. Dari mana mulanya? Dari ketamakan. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mari kita tahan diri agar kita tidak memiliki sifat tamak. Kalau kita berhasil menahan ketamakan, maka cinta dari sesama manusia akan datang dengan sangat indahnya. Kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita akan dengan cepat terselesaikan. Saya ulangi, kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita akan cepat terselesaikan karena kita bukan orang yang tamak. Tetapi sebaliknya, apabila kita orang yang tamak, maka setiap kesenangan akan mendatangkan kesulitan dan kesedihan. Kenapa? Tamak. Dari mana munculnya? Rasa benci yang ada di sekitarnya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, maka kita tinggalkan dunia. Kalau kita kepingin dicintai oleh malaikat, maka tinggalkan dosa. Kalau kita kepingin dicintai oleh sesama manusia, maka kita tidak boleh tamak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita membaca sholawat terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika alladhi turja syafa'atuh
كل هول من الأهوال مقتحم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.